Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel Akuntansi Pajak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Oke rekan-rekan semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbandingan atau perubahan terhadap penentuan objek pajak di Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang HPP terhadap dividen. Nah, rekan-rekan, untuk yang pertama, ini sebenarnya hanya sebagai gambaran saja terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, di mana untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai Undang-Undang PPH, di mana dijelaskan bahwa dividen yang dikecualikan dari pengenaan PPH hanya atas dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan persyaratan tertentu. Kemudian untuk yang selanjutnya terjadi perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pengecualian PPH atas dividen dalam negeri, kemudian dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Dan untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP ini merupakan undang-undang terbaru, jadi di dalam peraturan ini masih tetap. Terkait dengan hal-hal tersebut, kita nanti akan membahasnya. Selanjutnya, yaitu di pasal 111, ini merubah pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1, di mana dalam peraturan sebelumnya dijelaskan bahwa dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% itu tidak dikenai PPH. Kemudian wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPH tarif normal. Dan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPH, yaitu PPH final 10%. Nah, sedangkan di peraturan terbaru, jika dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, kemudian badan dalam negeri tidak dikenai PPH atau dikecualikan dari objek pajak. Jadi, sekarang wajib pajak orang pribadi dalam negeri apabila memperoleh dividen itu selama dividen tersebut diinvestasikan lagi di Indonesia, maka itu tidak dikenai PPH wajib pajak badan dalam negeri. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu dividen yang berasal dari luar negeri, di mana dijelaskan bahwa di peraturan sebelumnya bahwa penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Jadi dalam peraturan sebelumnya itu dijelaskan bahwa dividen tersebut dikenakan pajak di Indonesia. Nah, untuk peraturan terbarunya dijelaskan bahwa dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPH di Indonesia dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari yang pertama perusahaan go public di luar negeri dan perusahaan private di luar negeri. Jadi intinya jika wajib pajak di Indonesia menerima dividen dari luar negeri, baik itu dari perusahaan go public maupun dari perusahaan private di luar negeri, maka itu tidak dikenakan PPH di Indonesia dalam hal diinvestasikan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Nah, untuk yang selanjutnya, untuk perusahaan private di luar negeri, ini ada peraturan tambahan, di mana untuk yang pertama itu, dividen yang diinvestasikan di Indonesia itu tidak dikenai PPh. Itu udah jelas. Kemudian, untuk yang kedua, bila yang diinvestasikan kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha luar negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi di Indonesia yang kurang dari 30% dikenai PPh. Yang ketiga, sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B tidak dikenai PPh. Nah, misalkan contohnya, yang pertama, PTA memiliki 100% saham XSDNBAD di Malaysia. Kemudian di perusahaan Malaysia tersebut, laba setelah pajaknya sebesar $100 dan dividen yang dibagi sebesar $30. Karena sebesar $30 tersebut semuanya diinvestasikan di Indonesia, jadi hal tersebut dikecualikan dari PPh dividen. Untuk contoh yang kedua, misalkan PTA memiliki 100% saham di Malaysia, kemudian laba setelah pajaknya sebesar 100% dan dividen yang dibaginya itu sebesar 30%. Tapi yang diinvestasikan di Indonesia sebesar 20%. Dan yang tidak diinvestasikan sebesar 10%. Jadi, yang menjadi objek PPh dividen itu yang sisanya yang 10% yang tidak diinvestasikan. Dan yang 20% yang diinvestasikan di Indonesia itu dikecualikan dari PPh atas dividen. Kemudian untuk contoh yang ketiga masih sama, di mana PTA memiliki 100% saham di Malaysia. Kemudian di Malaysia tersebut laba setelah pajaknya sebesar $100 dan dividen yang dibaginya itu hanya $25. Tetapi dari $25 tersebut semuanya diinvestasikan di Indonesia. Jadi itu dikecualikan dari PPh atas dividen. Kemudian kita juga harus melihat bahwa dari ketentuan dividennya itu yang dibagikan di bawah threshold karena thresholdnya itu 30%, sedangkan ini hanya $25. Berarti ada sisa dong sebanyak $5. Nah, yang $5-nya tersebut yang akan menjadi objek PPh atas dividen. Nah, rekan-rekan semua, jadi itu tadi pembahasan mengenai perbandingan atau perubahan terhadap penentuan objek pajak di Undang-Undang PPh, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP atas dividen. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.